Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang SPSS Syntax ya. Jadi SPSS Syntax ini sangat penting ya untuk yang sering menggunakan SPSS ya, bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian terutama ya, karena banyak keunggulan dari penggunaan SPSS ya. Jadi menggunakan SPSS tanpa menggunakan GUI ya, mouse click ya. Nah, ini juga sekaligus langkah awal nanti kita akan belajar menggunakan R ya, R statistics ya. Saya pikir penggunaan SPSS syntax ini paling tidak bisa menjembatani ya untuk kita belajar R nanti. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, apa itu SPSS Syntax? Ya, SPSS Syntax sebenarnya bahasa pemrograman SPSS ya, tapi ini sangat spesifik, bahasa pemrograman yang sangat spesifik untuk SPSS saja gitu. Jadi kita bisa melakukan analisis tanpa menggunakan GUI ya, atau Graphical User Interface ya. Jadi tanpa penggunaan klik-klik menu dengan mouse ya. Jadi prinsipnya sebenarnya bahasa pemrogramannya itu merupakan rekaman perintah apa saja gitu yang kita lakukan terhadap data kita, atau analisis apa saja yang kita lakukan di SPSS ya. Jadi kalau melakukan penelitian ini harus dilakukan ya, harus digunakan SPSS syntax, jangan menggunakan klik dengan mouse ya atau dengan GUI. Nah, kenapa? Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus menggunakan SPSS syntax ya. Yang pertama terkait efisiensi. Jadi kalau kita sering melakukan penelitian ya, kita dalam penelitian itu jarang sekali kita hanya melakukan satu kali analisis. Jadi seringkali kita melakukan analisis statistik secara berulang ya. Jadi misalnya kita secara berulang melakukan analisis butir ya pada skala kita, analisis reliabilitas alat ukur ya. Jadi kita biasanya melakukan berulang kali dengan menghilangkan item-item yang tidak sahih ya. Nah, bisa juga misalnya kalau kita melakukan analisis data survei ya. Jadi kita misalnya survei alumni itu sering kita lakukan analisis berulang kali setiap minggu ya, selama masa pengumpulan data. Jadi pengumpulan data berjalan 1 minggu itu setiap minggu kita lakukan analisis. Nah, analisis data yang bersifat repetisi ini akan sangat terbantu karena kita tadi sudah memiliki rekaman analisis apa yang telah kita lakukan gitu ya. Jadi untuk mengulangi analisis itu sangat cepat, tidak perlu klik lagi, potensi kesalahannya otomatis akan lebih kecil ya. Karena kalau menggunakan mouse itu kan kita memilih menu-menu opsinya itu sangat mudah terlupa ya. Misalnya pada analisis faktor itu kan banyak sekali ya pilihan-pilihannya gitu ya. Nah, selain itu juga pekerjaan kita jadi lebih rapi ya, karena kita tahu pasti analisis terakhir yang kita lakukan apa ya, apa saja perubahannya yang kita lakukan ya, output yang final mana. Nah, kemudian juga kita dengan SPSS syntax itu kita mempunyai catatan apa saja yang kita lakukan dengan data kita ya. Misalnya kita membuat variabel baru, ya memodifikasi variabel dan seterusnya, itu semua tercatat ya. Nah, ini otomatis juga sangat membantu kita kehilangan output kita itu sangat mudah kita lakukan lagi analisis itu karena catatan kita sudah ada gitu. Nah, kemudian juga terkait komunikasi ya, ini kerja kolaborasi, biasanya kita bekerja dalam tim penelitian itu kalau kita punya rekaman analisis apa yang dilakukan pada data ya, maka masing-masing anggota tim itu bisa paham gitu ya, apa yang sudah dilakukan si A ini terhadap data kita gitu ya. Jadi
masing-masing juga bisa jadinya mengoreksi gitu ya, mengevaluasi ada nggak kesalahan analisis gitu ya. Nah, kemudian sekarang juga banyak prinsip keterbukaan data ya. Mungkin sudah banyak yang mendengar OSF ya, atau Open Science Framework ya. Jadi sekarang banyak jurnal-jurnal itu yang mulai mensyaratkan datanya itu harus terbuka. Jadi jurnal-jurnal mulai banyak mensyaratkan aksesibilitas data, ya, keterbukaan data. Jadi datanya itu harus diupload di OSF ini agar nanti bisa dicek ya oleh sesama peneliti lain, reviewer juga. Nah, di sini kalau kita punya SPSS Syntax itu sangat membantu ya untuk replikasi ya. Gitu ya. Terus beberapa keunggulan SPSS Syntax ya. Nah, kemudian penggunaan SPSS Syntax itu prinsipnya ada 3 ya. Jadi kita bisa menggunakan 3 ini, walaupun nanti mungkin tergantung kebutuhan kita ya. Yang pertama mengaktifkan pencatatan sintaks pada output ya. Ini nanti kita contohkan semua ya, menjalankan perintah langsung di syntax editor yang paling sering ya ini sepertinya. Nah, kemudian tempel perintah dari graphical user interface ya. Jadi nanti ini kita contohkan ya langsung, kita setelah ini menuju ke SPSS saja supaya lebih jelas gitu ya. Oke. Jadi akan saya buka SPSS-nya, data SPSS. Di sini sudah saya buka sebelumnya, data SPSS. Nah, jadi di sini ini random saja ya datanya, hanya untuk contoh ya. Ini hasil dari skala depresi CEDS kalau tidak salah, ini dari FLS. Nah, penggunaan yang pertama kita mengaktifkan pengaturan log output ya, pencatatan log output itu bisa kita lakukan. Nah, ini sudah saya yakin pengguna SPSS sudah paham ini semua ya. Nah, SPSS editor di mana letaknya? Ada di sini ya. File new syntax ya. Nah, di sini syntax ya. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, nanti analisis kita lakukan di sini gitu. Ya, langsung kita ketikkan atau kita lakukan melalui 2 cara lainnya tadi ya. Yang pertama akan saya contohkan mengaktifkan log ya. Jadi seperti ini, kita klik edit, kemudian kita ke option. Ya, di option akan muncul ini, kita ke viewer. Nah, di viewer ini kita pastikan log content initially shown display comment in the log sini ya. Display comment in the log ini harus kita pastikan ini terpilih ya. Tuh. Kemudian apply, oke. Nah, kemudian kalau kita melakukan analisis data ya, misalnya analyze tadi apa? Reliability analysis ya. Reliabilitas alpha ya, itu bisa kita lakukan seperti ini. Kita masukkan dulu item-itemnya. Nah, kemudian kita pilih item, scale item deleted, misalnya seperti ini. Continue, alpha, ya, kemudian kita klik OK ya, seperti ini ya. Nah, sekarang di output itu akan muncul seperti ini outputnya. Nah, tadi karena kita mengaktifkan tadi log sintaks tadi, jadi di sini ada perintah sintaksnya. Jadi ini yang namanya SPSS sintaks itu ini ya, perintahnya ya. Di sini get file ini membuka data gitu ya. Kemudian save out file itu
membuka data, save data, ya. Kemudian reliabilitas yang baru saja kita lakukan itu ini ya, reliability, variabelnya apa, ya, scale-nya all variables, model alpha, descriptive scale, summary total. Nah, ini ada di sini, jadi dia di dalam output ada catatan terkait analisis apa yang dilakukan gitu ya. Nah, oke, kita kembali ke datanya ya. Nah, itu cara pertama ya tadi mengaktifkan log ya. Kemudian cara kedua tadi ya kita menggunakan analisis GUI seperti tadi kita lakukan. Klik analyze, scale, reliability analysis ya. Kita masukkan ke sini semua, tapi jangan klik OK dulu ya, tapi klik paste ya. Ya, klik paste ya, atau kita salin ya. Kita salin dan kita tempel ya. Nah, tempelnya di mana? Ada di sintaks editor kita tadi gitu. Nah, ini status syntax editor. Jadi ini reliability ya. Variabelnya ini, scale-nya ini, model alpha, statistik, descriptive scale, summary-nya total. Nah, ini pertama kita harus save dulu ya. Sintaksnya itu nanti terpisah gitu ya, save terpisah. Kita save sebagai misalnya pengenalan Nah, nanti filenya syntax pengenalan SPSS syntax, extensionnya SPS ini ya. Ini kita klik save. Nah, sekarang kita bisa melakukan analisis yang sama ya dengan melalui SPSS syntax ya. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja di sini ya. Run selection ya, kita klik. Nanti outputnya akan langsung muncul ya. Nah, seperti ini. Ya, sama ya. Jadi tadi kita yang pertama menggunakan mouse click ya, menggunakan GUI. Yang kedua reliability menggunakan syntax ya. Nah, sekarang keunggulannya sintaks di mana gitu ya. Jadi dengan sintaks kecepatannya bisa kita melakukan reliabilitas lagi, tinggal kita copy saja ya. Copy, Ctrl C, di bawahnya Ctrl V ya. Nah, tinggal variabelnya ini mau kita ganti kan harus kita kurangi ya. Misalnya di sini item KP02 D ya, ini berarti D ya. D sama E yaitu di bawah 0,25 ya, ini paling rendah ini ya, 2 ini akan saya hilangkan. Nah, tinggal ini tidak saya sertakan di sini ya. Jadi yang variablesnya tadi D ya, D sama E ya, D sama E ini ya, 0, korelasi item totalnya 0,15 sama 0,005 itu akan saya hilangkan. D dan E kita hilangkan, delete. Nah, seperti ini. Kita run lagi ya, klik di sini atau juga bisa menggunakan Ctrl R ya, Ctrl R. Nah, sekarang sudah muncul analisisnya yang kedua ya, tadi dari alfanya sekarang 0,63 ya, tadi awalnya berapa ya alfanya? Tadi 0,56, sekarang setelah dikurangi 2 item tadi naik jadi 0,633. Nah, itu cara yang kedua. Nah, prinsipnya cara yang ketiga ya kita langsung ke menjalankan perintah ada di sini ya, langsung kita tulis ya, misalnya reliability
Nah, ini langsung muncul sarannya ya, saran perintahnya apa seperti ini. Nah, terus variabelnya apa gitu ya. Nah, ini memang perlu waktu ya untuk kita paham ya, hafal ya perintah-perintahnya. Tapi yang sederhana misalnya frekuensi ya. Frekuensi seperti ini ya. Kita bisa frekuensi variabel apa? Variabel A07. Bisa kita langsung Ctrl R di sini. Nah, di sini ada variabelnya frekuensi dari deskriptif statistik dari variabel yang A07 ini, A garis bawah 07. Nah, itu saja untuk pengenalan awal kita. Silakan nanti kita akan lanjutkan ya, mungkin tes-tes sederhana, regresi segala macam dengan SPSS sintaks ya. Nah, prinsipnya sama ya. Proses belajarnya paling mudah ya menggunakan mouse click ini tadi ya, misalnya UGT, compare means, one sample t-test. Nah, setelah kita masukkan variabelnya, jangan klik OK tapi klik paste gitu ya. Nah, nanti di sintaksnya akan muncul, di sintaks editor akan muncul, ini tinggal kita run gitu ya. Nah, baik, saya pikir itu saja untuk pengenalan sintaks yang singkat ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.